Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Jamaah rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kami ajak pada diri kami sendiri, kepada para hadirin sekalian, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan kita inilah yang akan membedakan kita, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang tidak bertakwa atau kufur nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ketakwaan inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan manusia di surga atau di neraka. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, uswah hasanah bagi seluruh umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk selanjutnya diikuti sunnah-sunnahnya agar kehidupan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia tidak ada yang abadi. Dunia hanya sementara. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai yaumul ibtila wal bala. Manusia dilewatkan di muka bumi ini untuk mengatasi berbagai macam persoalan dan cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, bahwa dunia ini tempat untuk menyelesaikan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam firman-Nya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua ujian dengan sedikit rasa sakit, rasa takut. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan rasa takut, lapar,
berkurangnya harta benda, bahkan kekurangan buah-buahan, makanan bagi kita semuanya. Allah akan menguji kita dengan berbagai macam ujian. Rasa takut, was-was. Besok mau makan apa? Tahun depan anak saya mau sekolah di mana? Dalam usaha bisnis di dunia dihinggapi rasa takut, rugi atau untung. Rasa takut ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan manusia ketika kemudian mengalihkan rasa takut ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini adalah manusia yang beruntung. Karena di akhir ayat Allah SWT katakan wabasyiris shabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Begitu juga Allah SWT akan menguji kita dengan harta benda. Apakah kita diuji dengan berlimpahnya harta benda atau berkurangnya harta benda? Maka harta benda kita di dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikurangi harta benda kita, seringkali kita mengeluh, jualan nggak laku, usaha bangkrut. Kalau kita bisa mengarahkan untuk dekat kepada Allah SWT, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, dialah orang-orang yang berhasil dalam melampaui ujian kesabaran dalam masalah harta benda. Namun tidak sedikit orang kemudian datang kepada dukun-dukun, datang kepada ahli syirik, dan itu justru menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dunia akan diberikan oleh Allah SWT, tapi di akhirat Allah SWT akan menyediakan adab yang pedih. Demikian juga Allah SWT menguji kita dengan nyawa kita, dengan diri kita, badan kita yang mungkin sakit-sakitan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang tetap istiqomah di dalam ketaatannya kepada Allah SWT. Maka oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah SWT, untuk menghadapi cobaan-cobaan Allah SWT di muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kesabaran. Apa yang dimaksud sabar? Sabar adalah menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala seraya tetap istiqomah berada dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harapan-harapan kita mungkin banyak di muka bumi ini. Banyak sekali harapan kita. Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kita. Kita pengen rumah kita begini dan begitu, tapi kenyataannya kita seperti ini. Kita pengen usaha kita begini dan begitu, tetapi kenyataannya seperti ini. Tidak sesuai dengan harapan kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai macam ujian, yang kemudian dengan ujian Allah akan mengetahui siapa yang sabar dan siapa yang tidak bersabar. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah menarik yang pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan yang ditimpa ujian dalam bentuk penyakit ayan, epilepsi. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi, doakan aku supaya aku sembuh dari penyakitku." Berkali-kali meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan atas kesembuhan penyakit epilepsi yang dideritanya.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, maukah aku tunjukkan kepada kalian kamu bahwa jika kamu bersabar terhadap penyakitmu, balasanmu adalah surga. Kemudian si fulanah yang sakit ini, jika begitu ya Rasulullah, aku akan bersabar. Doakan saja ketika aku kambuh dalam penyakitku supaya tidak tersingkap auratku. Karena ketika kambuh penyakit epilepsinya sering tersingkap aurat wanita tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan wanita tersebut agar ketika kambuh penyakitnya tidak tersingkap auratnya. Jamaah rahimakumullah. Ini peristiwa menarik dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang wanita dengan penyakitnya tetap bersabar, tidak minta sembuh. Tetap bersabar dengan penyakitnya. Dia sadar betul bahwa penyakit sembuh datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan dia menerima dengan ikhlas apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada cerita hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang di dunia ini dihilangkan kenikmatan matanya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ujian matanya, maka di akhirat akan diganti dengan surga. Laisa jayauhum illal jannah. Tidak ada bagian balasan bagi dia kecuali surga. Ketika dia bersabar dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Demikian para hadirin dimuliakan Allah SWT. Semoga Allah SWT jadikan kita orang-orang yang senantiasa bersabar dengan berbagai macam ujian dan tetap istiqomah menetapi jalan dakwah, menetapi jalan syariah, menetapi jalan Islam. Dan semoga kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk menghadapi cobaan-cobaan kehidupan dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qur birfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan am hasibtum an tadkhulul jannata wa lama ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Al-ayah. Jamaah rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah SWT berfirman kepada kita semua, yang artinya, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga dengan kalian mengatakan beriman sebelum datang kepada kalian cobaan ujian sebagaimana orang-orang terdahulu, orang-orang yang terdahulu bersama Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT bertanya kepada kita semuanya yang tidak perlu jawaban. Jawabannya jelas bahwa ketika orang-orang yang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana orang-orang terdahulu beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan goncangan-goncangannya, ujian-ujiannya dahsyat sekali. Salah satu contoh yang dinukil dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada seorang di zaman Nabi Musa, orang yang beriman, beragama tauhid, disiksa dan dibelah badannya menjadi dua gara-gara memegang agama tauhid. Apakah kalian mengira akan masuk surga sebelum datang kepada kalian ujian seperti ujiannya orang-orang terdahulu? Mereka ditimpa dengan ujian-ujian yang sangat dahsyat. Wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga orang-orang yang diuji itu bersama Rasul berdoa kepada Allah SWT, mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Ketika diuji, banyak orang-orang yang berguguran, tidak lagi mengikuti Rasulullah SAW. Orang-orang yang imannya tipis mulai keluar dari Rasulullah SAW, tidak bersama Nabi lagi, meninggalkan Nabi, sehingga Nabi hanya bersama orang-orang yang beriman saja, 100%, 24 karat. Kemudian Kanjeng Nabi dan para orang-orang yang imannya tulus berdoa kepada Allah SWT, mata nasrullah, ya Allah mana pertolonganmu. Kemudian Allah SWT mendatangkan pertolongannya dengan memporak-porandakan tentara-tentara kafir yang ingin menghancurkan umat Islam. Demikian kesabaran pasti membuahkan hasil. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini dapat dipetik satu pelajaran. Pertama, bahwa ketika kita menyatakan beriman, maka saat itu siaplah kita untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian seperti tadi saya sampaikan. Yang kedua, bahwa ketika menghadapi ujian, syaratnya adalah sabar, tetap istiqomah di dalam menetapi syariah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa orang-orang yang mendapatkan ujian dan sabar dengan ujian, insya Allah Allah SWT akan mengabulkan doa-doa tersebut. Apakah nanti Allah SWT kabulkan saat di dunia, atau Allah SWT menyimpan doa-doa kita dan di akhirat Allah mengabulkan dengan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.